Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Rini Tamara dari SDN Curug Barang 1, Kecamatan Cipujang, Kabupaten Pandeglang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini masih dilaksanakan secara daring. Jadi mohon bimbingan ayah dan ibu untuk terus mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah dan ibu yang hebat-hebat tetap semangat mendampingi putra-putri di rumah ya. Kita sama-sama berjuang untuk dapat memberikan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak. Ayah dan ibu jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Ingat ya, protokol 3M. Terima kasih. Pelajaran hari ini yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 3 dan muatan mapelnya yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi keragamaan yang terdapat di sekitarnya. 2. Melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. 3. Melakukan kegiatan membuat kesimpulan. Siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan yang ada di daerahnya. Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu akan membacakan satu kutipan yang sangat bagus sekali, yaitu cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat mendapatkan cita-citanya setinggi langit, namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Jadi, anak-anak tidak usah takut untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Selama anak-anak mau berusaha keras, dengan cara belajar, insya Allah anak-anak bisa mencapainya. Silakan anak-anak buka halaman 127. Itu ada bacaan yang bercerita tentang usaha keras seseorang yang bercita-cita besar. Judulnya yaitu Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Nah, siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember tahun 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut, dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Wah, ceritanya sangat menarik dan menginspirasi anak-anak. Di sini ibu mempunyai peta konsep tentang cita-cita Frederick Silaban. Hal-hal yang dihadapi oleh Frederick Silaban. Yang pertama,
beliau bukan lulusan sekolah arsitek. Yang kedua, beliau bersaing dengan 30 atlet. Dan ketiga, beliau bukan seorang muslim. Sikap yang dimiliki oleh Frederick Silaban yang harus diteladani oleh anak-anak. Yang pertama, usaha yang gigih. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, bekerja keras. Dan keempat, tetap semangat. Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, berikut adalah usaha yang dilakukan oleh Frederick Silaban. Yang pertama, berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. Yang kedua, berhasil menyamakan masjid dengan gereja. Ini membuktikan bahwa toleransi di Indonesia memang benar adanya. Yang ketiga, merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Frederick Silaban membuktikan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ibu mempunyai dua gambar, yang pertama yaitu Masjid Istiqlal, dan kedua adalah Gereja Katedral. Nah, dua tempat ibadah ini berada di DKI Jakarta. Mereka berdampingan, itu adalah bukti dari toleransi ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Ayo mengamati. Nah, di situ ada 5 tempat ibadah. Apakah kelima tempat ibadah itu ada di daerahmu? Kalau ada, coba sebutkan ya. Ayo berlatih. Carilah gambar dan informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah dan tempelkan gambar dan informasi tentang nama, tahun berdiri, sejarah singkat, tentang tempat ibadah dan kegunaannya di buku catatan. Tulisannya yang rapi anak-anak. Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, di Indonesia bukan hanya suku, budaya, bahasa, bangsa, dan agama yang beragam, tetapi sumber daya alam hayati pun sangat beragam. Sumber daya alam hayati tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Peta di samping adalah peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di samping menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tanaman pangan, yang kedua adalah tanaman industri, yang ketiga adalah hutan. Berikut adalah contoh tanaman pangan. Yang pertama adalah padi, yang kedua adalah sayuran, yang ketiga buah-buahan. Nah, sumber daya alam ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya adalah contoh tanaman industri. Yang pertama adalah tebu, yang kedua adalah kopi, yang ketiga adalah kelapa sawit. Pernahkah anak-anak melihat ketiga tanaman ini? Selanjutnya adalah contoh tanaman hutan. Yang pertama adalah pohon pinus, yang kedua adalah pohon jati, yang ketiga adalah pohon kapur. Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, tidak hanya sumber daya alam tumbuhan yang terdapat di Indonesia, tetapi sumber daya alam hewan pun tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hewan liar, yang kedua hewan ternak.
Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahannya. Contoh hewannya yang pertama adalah harimau, yang kedua orangutan, yang ketiga adalah badak. Hewan selanjutnya adalah hewan ternak. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewannya adalah yang pertama sapi, yang kedua bebek, yang ketiga ayam. Nah, ketiga hewan ini adalah contoh hewan ternak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan boleh dikonsumsi oleh manusia. Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, itulah persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Sekarang waktunya anak-anak berlatih ya. Soal pertama, carilah informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Dan yang kedua, jelaskan manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu, dan buatlah kesimpulan tentang sumber daya alam, tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Semangat ya anak-anak! Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau ibu yang telah mendampingi anak-anak belajar hari ini ya. Mari kita akhiri kegiatan belajar di rumah dengan membaca doa sesudah belajar. Dan ingat, 3M. 1. Memakai masker, 2. mencuci tangan, dan ketiga menjaga jarak. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.